Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran kimia untuk kelas 11 MIPA. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang laju reaksi, pengertian laju reaksi, lalu order reaksi, ada contoh soal juga yang kalian bisa lihat di link yang Ibu berikan. Nah, untuk minggu ini kita selesaikan materi laju reaksi dengan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, sekarang kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini ada 5 faktor, yaitu luas permukaan, konsentrasi, tekanan, suhu, dan juga katalis. Oke, kita ke faktor yang pertama. Jadi di sini faktor yang pertama itu adalah luas permukaan. Nah, jadi kalian itu disuruh membandingkan antara kubus yang di sebelah kiri dengan kubus yang di sebelah kanan. Otomatis, kubus di sebelah kiri itu lebih besar ketimbang kubus di sebelah kanan. Nah, tetapi di sini dia membaginya bukan dari ukuran kubusnya, tetapi dilihat dari bagaimana luas permukaan dari kubus-kubus tersebut. Nah, untuk kubus di sebelah kiri itu terdapat satu luas permukaan kubus, artinya 1 kali 1. 1 ya gitu. Nah, tetapi untuk yang di sebelah kanan itu terdapat 8 luas permukaan kubus. Karena di situ satu kubus yang di sebelah kiri maksudnya dipotong menjadi 8. Nah, otomatis yang di sebelah kanan itu lebih besar luas permukaannya ketimbang yang sebelah kiri. Kalau kalian masih bingung, perhatikan baik-baik, Ibu kasih perumpamaan. Jadi contohnya gula batu. Kalau gula batu itu yang batunya bongkahan besar, gulanya itu pasti luas permukaannya hanya terbatas saja. Jadi misalnya bongkahannya itu seperti kubus gitu, gula batunya. Jadi misalnya 1 kali 1 atau 2 kali 2. Nah, hanya terpatok 2 kali 2. Tetapi kalau misalnya gula batu tadi nggak batu, sudah menjadi gula pasir. Ya kan? Gula pasir itu butirannya kan lebih halus. Nah, otomatis ketika butirannya lebih halus, dia itu cenderung permukaannya tidak menentu, cenderung ke lingkaran. Ya kan? Cenderung seperti bola. Nah, bola itu luas permukaannya kan lebih banyak karena permukaan bidang sentuhnya lebih banyak. Lebih banyak peluang dia menyentuh itu ketika dia berbentuk bola ketimbang dia berbentuk kubus. Seperti itu. Jadi, di dalam laju reaksi belum tentu yang bentuknya besar itu akan laju reaksinya cepat. Pastinya yang kecil yang lebih cepat. Nah, kayak gitu. Kalian mindsetnya, oh yang kecil ini kan lebih mudah larut gitu, lebih mudah bereaksi. Berarti yang kecil itu luas permukaannya lebih besar. Berarti ketika luas permukaan bidang sentuhnya lebih besar, maka laju reaksi juga akan besar. Kenapa bisa laju reaksinya besar? Karena ketika luas permukaan bidang sentuh itu besar atau banyak, otomatis banyak sekali peluang untuk dia bisa bertemu, bergesekan dengan partikel-partikel yang lain gitu. Antara satu partikel dengan partikel yang lain, peluangnya lebih besar. Masih agak bingung? Oke, kita cek dulu yang di sebelah ya, biar lebih paham. Nih, semakin besar luas permukaan, semakin halus bentuk reaksinya. Semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi bertambah. Nah, tuh jadi ini perumpamaannya seperti ini penjelasannya. Pengaruh dari luas permukaan terhadap laju reaksi. Intinya semakin besar luas permukaan, laju reaksi akan semakin besar. Oke, untuk selanjutnya yaitu sekarang ada perumpamaan. Jalanan renggang sama jalanan padat. Manakah yang memiliki peluang terbesar terjadinya tabrakan? Tentunya jalanan padat dong, gak mungkin kan? Ya mungkin sih jalanan renggang masih lebih mungkin, tetapi peluang yang lebih banyak adalah jalanan yang padat, yang macet. Sama kayak kalian misalnya di dalam satu kelas,
yang normalnya diisi oleh 30 anak, tetapi ini diisi 60 anak, 2 kali lipat. Bagaimana itu tempat duduknya? Bisa jadi gesekan satu sama lain ya, siku ketemu siku. Nah, itu terjadi peluang di mana nanti kalian bisa gontok-gontokan tuh sikunya pas lagi nulis. Nah, ini ada hubungannya dengan faktor selanjutnya, yaitu pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul reaksinya. Contohnya misalnya kayak sirup marjan. Sirup marjan 1 botol, ibu tuang ke dalam teko. Dikasih air, dikasih es batu. Lalu, ibu beli lagi nih 1 botol sirup marjan. Tapi ibu tuang ke dalam drum. Ibu kasih itu es batu. Tapi es batunya ya sama aja jumlahnya kayak untuk di teko. Yang mana? Yang lebih pekat, yang lebih manis banget. Tentunya yang di teko dong. Ya kan? Nah, semakin banyak, semakin pekat, itu akan terjadi peluang di mana mereka bisa bertemu satu sama lain. Bisa lebih touch in. Sama tuh kayak kalian tadi di dalam kelas. Kalau misalnya lebih banyak orangnya, tentunya mau nggak mau kan ngajak ngobrol gitu. Mau nggak mau tuh ngelihat satu sama lain pekerjaannya gitu. Jadi semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul bereaksi, otomatis kalau semakin banyak maka akan semakin berpeluang untuk bertumbukan, bergesekan antara satu partikel dengan partikel yang lain. Ketika saling bertumbukan itu, maka akan terjadinya reaksi. Nah, kalau dia semakin banyak bertemu gitu, akan semakin banyak bertumbukan, maka laju reaksinya akan semakin besar. Artinya dia cepat bereaksi. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke pengaruh tekanan ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, jadi tadinya nggak ditekan tuh yang di sebelah kiri. Dipres menjadi yang di sebelah kanan. Tadinya renggang ya molekulnya. Tetapi ketika dipres, mau tidak mau dia menyempit. Otomatis partikelnya akan saling bertemu satu sama lain. Berarti, kenaikan tekanan mengakibatkan jarak antar partikel semakin sempit. Semakin besar peluang terjadinya reaksi karena yang tadi bertubrukan. Intinya di sini bertumbukan, bertemu. Partikelnya lebih bertemu satu sama lain, bergesekan sehingga reaksinya bisa berlangsung lebih cepat. Gitu. Nah, sekarang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Jadi tadi sudah apa saja ya? Sudah luas permukaan, sudah konsentrasi, terus ada tekanan. Nah, sekarang suhu. Suhu ditingkatkan. Oke, kalau suhunya dinaikkan, energi kinetik, energi yang ada di partikel, energi kinetik tahu ya, energi kinetiknya, energi bergeraknya itu akan semakin besar. Contohnya misalnya nih lebih mudahnya ketika kalian 30 orang di dalam kelas, AC-nya mati, kipas angin mati, pintunya terkunci, ventilasinya sempit ya, ventilasinya tertutup. Kepanasan dong pastinya. Ketika kalian kepanasan pasti kalian udah kayak cacing kepanasan tuh. Kesana kemari bawa kipas angin yang tadinya diem-diem doang gitu kan. Mau nggak mau nih kipasan kesana kemari cari angin, cari udara biar nggak ngap. Nah begitu juga dengan partikel, ketika dia kepanasan otomatis dia akan bergerak lebih cepat. Ketika bergerak lebih cepat, kemampuan dia berpeluang dia untuk bertemu maksudnya itu akan semakin besar gitu. Peluang dia untuk bertumbukan sama kayak kalian. Yang satunya lari ke sana, yang satunya lari ke sini gitu kan. Akhirnya ini saling berkomunikasi. Nah, itu juga dinamakan dengan bertumbukan. Akhirnya karena energi kinetiknya besar, maka peluangnya lebih besar untuk bertumbukan dan laju reaksinya akan berlangsung lebih cepat atau laju reaksinya semakin besar. Nah, untuk yang di sebelah sini, sebenarnya tekanan sama volume itu berkaitan. Jadi kalau tekanan di press seperti ini, tekanan diperbesar,
Ini kan tekanannya nggak ada tadinya, yang di sebelah kiri. Ya kan 0 dianggap. Ketika di sebelah kanan tekanannya misalnya 50. Berarti ketekanan diperbesar, volumenya akan menjadi kecil. Nah, berarti tekanan diperbesar, volume diperkecil, laju reaksi semakin besar. Begitu kawan-kawan. Ibu tadi lupa mengasih tahu tentang volume. Nih, ini ada lagi rumusnya tentang V. Tentang laju reaksi yang berhubungan dengan T. Tentang suhu ya. V2 sama dengan V1 dikali N. N-nya ini pangkat. T2 dikurang T1 per delta T. Oke, yang terakhir, for the last, katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Jadi katalis ada namanya katalis homogen dan katalis heterogen. Kalau katalis homogen itu sefase dengan zat yang dikatalisis, kalau katalis heterogen itu tidak sefase. Artinya misalnya kita itu mau menanam benih, ya kan, di pot, menanam tanaman maksudnya. Anggap pupuk itu adalah katalis. Tetapi kan kalau pupuk dia bereaksi ya. Nah, di sini anggap pupuk itu katalis yang tidak ikut bereaksi. Jadi nanti dia akan memisahkan diri gitu. Ibu gimana caranya nggak bereaksi? Berarti nanti pupuknya nggak ikut larut, nggak ikut melebur maksudnya gitu. Jadi dia memisahkan diri, tetap nanti ada lagi tuh si katalis gitu. Nah, kalau katalisnya homogen gitu, misalnya katalisnya sama-sama bubuk, karena benihnya juga bubuk gitu kan ada tuh benih bubuk, terus pasirnya ya bubuk juga. Nah, itu dikatakan katalis homogen. Tetapi kalau katalis heterogen, contohnya katalisnya dalam bentuk cairan, padahal tadi tanamannya dengan medianya itu bubuk tuh. Nah, kok bisa Bu katalis itu mempercepat laju reaksi? Oke, begini cara kerjanya. Katalis itu mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi pengaktifan atau energi aktivasi. Apakah energi aktivasi itu misalnya kayak gini? Kalau misalnya kalian mau sekolah, mau berangkat, mau sekolah online gitu kan, mau daring. Energi aktivasi itu adalah energi yang kalian gunakan untuk pengaktifan kalian. Misalnya dari bangun tidur nih, udah mulai otaknya aktif atau enggak gitu, lola enggak, loadingnya lama enggak gitu. Bangun tidur, terus kayak kucek-kucek mata dulu, sholat dulu, mandi dulu, sarapan dulu. Energi aktivasinya semakin banyak nih ya kan, karena proses pengaktifannya panjang, jadi energi yang dibutuhkan juga panjang. Nah, katalis di sini berusaha untuk menurunkan energinya, dalam artian dia akan memangkas proses aktivasinya. Memangkas dalam artian tetap ada proses aktivasi, tetapi tidak sepanjang itu waktunya gitu. Jadi akan semakin kecil, jadi semakin cepat gitu. Bereaksinya semakin cepat kalian dari, contohnya misalnya begitu bangun tidur, ya kan, cuci muka, mandi, sholat gitu. Terus langsung gercep apa yang dibutuhkan buat belajar, sarapan sambil prepare, buka laptopnya, buka handphonenya, jadi gercep langsung cepat. Nah, itu katalisnya apa dulu nih? Oh, ternyata katalisnya adalah dia mau bertemu sama teman-temannya. Nah, itu katalisnya gitu. Jadi ada faktor lain eksternal gitu ya. Dia pengen cepet-cepet nih ketemu temennya, atau dia pengen ngerjain PR nih, pengen nyontek sama temennya gitu. Itu yang membuat dia bisa lebih cepat bangun, lebih cepat bergerak untuk bersiap-siap daring. Contohnya kayak gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh katalis. Dia menurunkan energi aktivasi supaya lebih cepat nih reaksi ini aktif bergerak. Nah, ketika lebih cepat aktif, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat dibanding sebelumnya. Gitu. Suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadinya tumbukan. Dan dari tadi Ibu ada ngomong tubrukan, tumbukan. Nah, ini yang maksud dengan tumbukan. Tumbukan-tumbukan antar partikel saat zat-zat bereaksi.
Tumbukan yang memiliki arah tumbuh yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi disebut dengan tumbukan efektif. Nah, tumbukan itu kan ada yang tumbukan sempurna, tumbukan banyak ya di fisika itu. Ibu juga udah lupa ya. Nih, dia harus bertumbukan memang supaya dia menghasilkan produk atau zat hasil yang baru. Nah, ini ada syarat tumbukan efektif, arah yang tepat, energi yang cukup. Energi yang cukup, energi aktivasi, energi minimum yang harus dimiliki partikel-partikel atau molekul-molekul agar tumbukannya menghasilkan suatu reaksi. Contohnya misalnya kalian malam itu udah makan malam. Jadi pas bangun pagi kalian masih ada nih sisa tenaga walaupun belum sarapan. Jadi kalian masih ada sisa tenaga untuk pengaktifan kalian kayak untuk mandi, untuk sholat, untuk bersiap-siap. Nanti habis siap-siap baru deh diisi lagi bensinnya gitu, makan, sarapan. Hubungan antara energi pengaktifan dengan energi yang dilepas atau diserap. Nih, seperti ini. Reaksi endoterm, reaksi eksoterm. Kalau reaksi endoterm, dia cenderung hasil reaksinya lebih besar dibanding reaksinya. Tetapi kalau reaksi eksoterm, itu produknya, hasil reaksinya cenderung lebih rendah. Entalpinya. Tuh, itu ada di termokimia. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Jadi untuk materi laju reaksi ini sebenarnya 2 kali pertemuan sudah selesai, tetapi sepertinya untuk ujian, untuk ulangan harian maksudnya, Ibu skip dulu. Jadi kita lanjut dulu ke materi yang berikutnya, yaitu materi kesetimbangan kimia di minggu depan. Jadi Ibu minta banget ke kalian untuk ngecek lagi yang contoh soalnya, dipelajarin lagi, supaya nanti di akhir mungkin Ibu akan kasih ulangan harian ditumpuk bab 3 dan bab 4, atau nanti sekalian ulangan semester, atau nanti tugas. Ibu lihat dulu, yang pasti kalian harus belajar, dan Ibu minta banget kalau misalnya kalian nggak paham, nggak ngerti, kalian bisa tanya Ibu, atau kalian bisa datang ke sekolah tiap Sabtu. Oke? Itu dulu. Sekian untuk hari ini. Tetap semangat dan pantang menyerah. Ibu tutup puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.